Ya.
Oke, selamat pagi untuk pertemuan di Fisika Teknik ya. Kelas B, D3 TOB. Di sini selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Farisi. Sudah bergabung sekitar 8 taruna. Ini karena Yesi menggunakan 2 akun. Kemudian untuk persiapannya kita akan mulai di jam 8.00. Ya, 8.00. Jadi sembari menunggu teman kalian yang lain untuk bergabung, untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 pada pertemuan sesi ini, kemudian dilanjut untuk kita kelas janjian kemarin kelas siang apa kelas sore ya? Untuk kelompok 4 dan 5. Kelompok 4 sampai 6. Siap sore, Bu. Sore ya. Oke, makasih. Jadi kita nanti akan gabung lagi di sore di jam 3 seperti biasa. Sepertinya pada laman ini lagi deh. Oke. Kelompok 1, 5 taruna pertama, Agung Wahyu belum ya. Aulia sama Bagas ini sudah bergabung. Kemudian Ananta. Sudah ya. Oke, silakan dihubungi Aulia dan Bagas untuk 3 rekan yang lain. Karena kita akan mulai untuk kelompok 1. Mekanismenya adalah ketika kelompok 1 atau kelompok yang pada waktu itu akan melakukan presentasi, mereka harus on kamera, kemudian yang lainnya diperbolehkan untuk off kamera, karena kita akan melakukan Google Meet ini dari pagi, kemudian dilanjut sampai sesi sore. Adapun nanti setiap sesinya, baik pagi maupun sore atau di hari berikutnya, kita akan melakukan perekaman. Hal ini dilakukan karena akan jadi bahan untuk kalian belajar kembali. Rekaman ini akan saya share kemudian di laman e-learning Fisika Teknik B. Oke. Untuk kelompok 1 sudah ada Agung, kemudian Aulia, Bagas, Ananda coba dihubungi. Ananda. Siap, Bu. Ananda Siap, sudah Bu. bergabung. Ananda sudah masuk, Bu. Ananda Lutfi sudah bergabung, Bu. Ananda Lutfi. Oh, ini. Ini ya. Siap dengan nickname Namanya langsung Lutfi ya. Lutfi Seritama ya. Biasanya pakai nama depan biar saya gampang mengurutkan. Oke. Silakan kelompok 1 untuk screen share-nya, kemudian on kamera pada saat presentasi. Waktu kalian 30 menit pada kelompok 1 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Siap, Bu. Baru dipersiapkan, Bu. Izin, Bu. Izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerak Lurus Beraturan yang beranggotakan pertama Agung Wahyu Utomo, Notar 200131310, Ananda Lufi Ferditama, Notar 200311032, dan yang ketiga Ananta Setia Kumara, Notar 20031033, 4. Aulia Nur Fadila, 2 Notar 20031034, dan yang 5 Bagas Prianggara, Notar 20031035. Kelompok kami akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Next. Ya, gerak lurus beraturan. Pengertiannya akan dibahas oleh Aulia Nur Fadila. Aulia Nur Fadila, saya persilahkan. Ini cita ahunya aku lihat. Izin, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu gerak lurus beraturan. Jadi, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu gerak lurus beraturan. Beraturan sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Gerak berarti perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain. Lurus menyatakan bentuk lintasan yang dilalui suatu benda. Dan teratur menunjukkan kecepatan bahwa benda tersebut bergerak secara konstan. Jadi, gerak lurus beraturan itu sendiri adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap atau konstan serta percepatan 0. Baiklah, ini adalah contoh ticker timer dari gerak lurus beraturan. Titik-titik pada ticker timer ini sendiri mempunyai jarak yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa gerak lurus beraturan mempunyai kecepatan yang konstan atau tetap. Pada grafik ini menunjukkan antara hubungan jarak dan waktu. Jarak di sini berada pada sumbu Y dan waktu berada pada sumbu X. Pada grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara jarak dan waktu itu bergerak ke arah sumbu positif, yaitu menunjukkan setiap bertambahnya waktu, jarak yang tempuh suatu benda juga akan bertambah. Pada grafik kedua ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu. Kecepatan berada pada sumbu Y, dan waktu berada pada sumbu X. Seperti yang ada pada pengertian sebelumnya, bahwa gerak lurus beraturan mempunyai kecepatan tetap atau konstan. Jadi, walaupun waktunya bertambah, kecepatan pada suatu benda akan tetap. Pada contoh ini, garis pada grafik menunjukkan mendatar. Dan grafik yang ketiga ini menunjukkan hubungan antara percepatan dan waktu. Sama halnya dengan pengertian sebelumnya, percepatan pada gerak lurus beraturan yaitu sama dengan 0. Jadi, walaupun waktu bertambah, percepatan pada suatu gerak lurus beraturan akan tetap pada garis 0. Selanjutnya yaitu persamaan gerak lurus beraturan yang akan dijelaskan oleh
Bagas Prianggara. Bagas Prianggara, saya persilahkan. Oke, sepertinya Bagas Prianggara mengalami kendala. Akan saya ambil alih. Persamaan gerak lurus beraturan, yaitu ada satu rumus, yaitu V sama dengan S per T. V itu sendiri adalah kecepatan dan S adalah jarak atau panjang lintasan dan T adalah waktu tempuh. Contoh soal. Yang pertama, jarak dari kota X ke kota Y 800 km. Mobil A bergerak dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil A dari kota X sampai ke kota Y? Ya, bisa ditulis diketahui. Yang diketahuinya adalah jarak. Yang pertama adalah jarak dari kota X ke kota Y, yaitu 800 km. Dan yang kedua adalah kecepatannya, yaitu V, 80 km per jam. Ditanya waktunya, yaitu T. Jawabnya bisa T sama dengan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan sama dengan 800 per 80 sama dengan 10 jam. Contoh soal yang kedua akan dibahas oleh Ananta. Ananta, saya persilahkan. Siap. Izin, Bu. Nomor 2, mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Penyelesaian diketahui. Yang pertama, untuk kecepatan 108 km per jam sama dengan, kita jadikan meter per sekon, yaitu 30 meter per sekon. Kemudian untuk T yaitu waktu 15 detik, maka jarak yang ditempuh adalah delta S sama dengan V kali T. Itu rumusnya, yaitu 30 kali 15. 30 untuk kecepatan dan 15 untuk waktunya. Jadi perpindahan mobil selama 15 detik yaitu 450 meter. Sekian, selanjutnya nomor 3 dilanjutkan oleh Bagas. Siap, izin melanjutkan. Nomor 3. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh 3 km dalam waktu 2 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil untuk menempuh jarak 75 km? Penyelesaian. Untuk gerak lurus beraturan berlaku S sama dengan V kali T. V sama dengan S dibagi T sama dengan 3 km per 2 menit. Untuk menempuh jarak 75 km diperlukan waktu T sama dengan S per V sama dengan 70 km
75 km dibagi 3/2 km per menit. T sama dengan 75 dikali 2/3 menit. Sama dengan 50 menit. 50 menit dijadikan detik dikali 60. Jadi 50 dikali 60 sama dengan 3000 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kritik atau saran, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya untuk gerak lurus peraturan. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pengertian, grafik, persamaan, dan contoh soal yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ini? Silahkan. Masih ada sekitar 18 menit. Kalau ingin digunakan untuk sesi tanya jawab dipersilahkan. Tadi juga sudah ini ya, tipikal untuk soal yang akan kita lakukan di UTS ada 5, salah satunya ini yang sudah diterangkan oleh Aulia tentang grafiknya terutama. Ada soal grafik. Jadi wakilan dari apa yang sudah diterangkan oleh Wahyu, kemudian Bagas dan teman yang lain. Ini nanti di konversinya ke grafik. Konversinya ke grafik soalnya. Ini ditanyakan sebelum kita ke kelompok 2. Silahkan. Sambil saya mencoba untuk mengabsen dari teman yang sudah bergabung, teman kalian yang sudah bergabung di Google Meet. Bagaimana? Ada yang menanyakan dulu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 2, Denisha, Digma, Dina, Faisal, sama Ferdi sudah ada di Google Meet. Silahkan kalian persiapkan. Kemudian yang belum, ini siapa yang belum ngomong di kelompok 1 untuk nutup presentasi di kelompok 1. Apa nih? Siap. Ya. Izin. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Apabila ada tutur kata dari kelompok 1 yang kurang berkenan dan materi yang kurang dan ada salah, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Dan kami akhiri presentasi pada pagi hari ini untuk kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 2 on kamera, yang lainnya boleh menyesuaikan off kamera. Untuk kelompok 2 apabila sudah siap langsung saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap Bu, izin share PPT. Izin Bu, izin mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, materi gerak lurus berubah beraturan yang terdiri dari Denisha Hadad Firdaus, notar 20031036. Yang kedua, Dikma Yuda Kusuma Putra 20031037. Yang ketiga, Dina Erna Ningsih 20031038. Yang keempat, Faizal Aji, notar 20031039. Yang kelima, Ferdi Surya Wibowo, notar 20031040. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dikma Yuda Kusuma Putra. Saya persilahkan. Siap, izin Bu melanjutkan. Pengertian GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri utama adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari GLBB dipercepat adalah peristiwa jatuh bebas. Benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas. Semakin lama benda bergerak semakin cepat. Gambar di bawah ini yang menyatakan hubungan antara kecepatan dan waktu sebuah benda yang bergerak berubah beraturan dipercepat. Contoh gambar dapat dilihat di layar masing-masing. Selanjutnya akan pilih Dina Erna Ningsih. Siap. Besar percepatan benda. Rumusnya yaitu A sama dengan delta F per delta T sama dengan F kuadrat min F1 per T kuadrat min T1, di mana F1 sama dengan F0, F2 sama dengan Ft, T1 sama dengan 0, T2 sama dengan T, sehingga A sama dengan F1 per F0 per T, atau kita dapatkan rumus yaitu persamaan kecepatan GLBB dari rumus Ft sama dengan F0 plus A kali T. Keterangannya, F0 sama dengan kecepatan awal atau M per S, Ft sama dengan kecepatan akhir M per S, A sama dengan percepatan M per S kuadrat, T sama dengan selang waktu atau sekon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denisha Hadad. Selanjutnya, perhatikan bahwa selama selang waktu T pada kegiatan kita beri waktu T, kemudian kecepatan benda berubah dari V0 menjadi Vt, sehingga kecepatan rata-rata benda dapat dituliskan V sama dengan V0 kurangi Vt per 2, Vt sama dengan V0 plus A kali T, maka V sama dengan V0 plus dalam kurung V0 plus A kali T dibagi 2, sama dengan 2 kali V0 plus A kali T dibagi 2. Terus bahwa kecepatan rata-rata yaitu rumusnya V sama dengan S per T, maka S per T sama dengan 2 kali V0 dibagi 2 plus A kali T dibagi 2. Selanjutnya dijelaskan oleh Faizal. Atau S sama dengan V0T kali setengah tambah AT kuadrat. Itu persamaan jarak GLBB. Dengan keterangan S adalah jarak yang ditempuh, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah selang waktu. Bila dua persamaan GLBB di atas kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan persamaan GLBB yang ketiga. Atau kali ini kita tidak lakukan penelarannya. Persamaan ketiga GLBB dapat dituliskan T2T sama dengan T20 plus
2AS. Itu persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak. Selanjutnya dijelaskan oleh Taruna Muda Fedi Surya Wibowo. Siap. Berikut adalah contoh-contoh GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Contoh yang pertama yaitu jatuh bebas. Pada jatuh bebas ini, ketika bersamaan GLBB dipercepat, yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya tetap berlaku. Hanya saja kecepatan awal atau V0-nya kita hilangkan dari persamaan karena harganya 0 dan lambang jarak atau S. Pada persamaan-persamaan tersebut kita ganti dengan H atau ketinggian yang menyatakan ketinggian, dan A diganti dengan G atau gravitasi. Itu adalah contoh gambar dari jatuh bebas yang mengalami percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi atau biasa dilambangkan dengan G. Selanjutnya dibacakan dengan Haddad. Cek. Mohon maaf. Yang kemudian jadi ketika persamaan itu sekarang persamaan rumus VT sama dengan G kali T. Yang kedua, rumus H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Yang rumus ketiga, V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Di mana G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian benda dengan satuan meter. Kemudian T merupakan waktu dengan satuan second. Dan VT merupakan kecepatan pada saat T yang dengan satuan meter per sekon. Perhatikan persamaan jatuh bebas yang kedua. Bila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan 2, kita dapatkan persamaan rumus H sama dengan setengah G kali T kuadrat atau T kuadrat sama dengan 2H per G. Sehingga T sama dengan akar dari 2 kali H per G. Itu merupakan persamaan waktu jatuh benda jatuh bebas. Kemudian dijelaskan oleh Dikma. Siap, izin melanjutkan. Dari persamaan waktu jatuh, terlihat bahwa waktu jatuh benda bebas hanya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu H atau ketinggian dan G atau percepatan gravitasi bumi. Jadi, berat dan besaran-besaran lain tidak mempengaruhi waktu jatuh. Artinya, meskipun berbeda beratnya, 2 benda yang jatuh dari ketinggian yang sama di tempat yang sama akan jatuh dalam waktu yang bersamaan. Kedua, gerak vertikal ke atas. Contoh gambar dapat dilihat di layar masing-masing. Bola dilemparkan vertikal ke atas. Jadi, bola mengalami 2 fase gerakan. Saat bergerak ke atas, bola bergerak GLBB diperlambat atau A sama dengan G dengan kecepatan awal tertentu. Lalu setelah mencapai ketinggian maksimum, bola jatuh bebas yang merupakan GLBB dipercepat dengan kecepatan awal 0. Dalam hal ini berlaku persamaan GLBB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Kita persamaan satu dan ST sama F0 T min setengah G T kuadrat. 3 kecepatan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat G min 2 gitu. Keterangannya F0 sama dengan kecepatan awal, G sama dengan kecepatan gravitasi,
T sama dengan waktu, Ft sama dengan kecepatan akhir, H demikian. Sedangkan pada saat jatuh bebas berlaku persamaan gerak jatuh bebas. Next. 3. Gerakan vertikal ke bawah. Beda dengan jatuh bebas. Gerakan vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah gerak benda-benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaan-persamaannya sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas, kecuali tanda negatif pada persamaan gerak vertikal ke atas diganti persamaan dengan tanda positif. Sebab gerak vertikal ke bawah adalah GLBB yang dipercepat dengan percepatan yang sama, yaitu setiap benda yakni 0. Jadi, Ft sama dengan F0 per dt. H sama dengan FOT cos setengah dt kuadrat. 3. Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat plus G plus 2GH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haddad. Simulasinya, gerak vertikal ke bawah sama dengan gerak GLBB pada arah mendatar. Beda antara keduanya adalah bahwa pada gerak vertikal ke bawah, benda selalu dipercepat, sedangkan gerak GLBB pada arah mendatar dapat pula diperlambat. Selain itu, pada gerak vertikal ke bawah, besar percepatan selalu sama dengan percepatan gravitasi, sedangkan percepatan pada GLBB arah mendatar dapat berharga berapa saja. Kemudian dijelaskan oleh Faisal. Saya izin melanjutkan persamaan GLBB. 1. Pada lintasan datar, PT sama dengan T0 plus A kali T. Selanjutnya, S sama dengan T0T tambah setengah AT kuadrat. T2T sama dengan T20 plus 2AS. 2. Pada lintasan vertikal. A. Vertikal ke atas. 1. PT sama dengan T0 min dt. 2. H sama dengan T0T min setengah dt kuadrat. 3 sama dengan T2T sama dengan 2GH. B. 1 bebas. 1. PT sama dengan D kali T. 2. H sama dengan setengah dt kuadrat. 3. P2T sama dengan 2GH. 4. T sama dengan akar dari 2H per G. C. Gerak vertikal ke bawah. 1. PT sama dengan T0 plus dt. 2. H sama dengan T0T plus setengah dt kuadrat. 3. P2T sama dengan P20 plus 2GH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi Suryawibowo. Berikut adalah peta konsep dari gerak lurus, yaitu terutama pada GLBB. Di sini GLBB bercirikan percepatannya tetap yang dapat berubah gerak dipercepat dan gerak diperlambat, yang dimana gerak dipercepat bersamanya adalah ada 3, yaitu kecepatan V, S, dan V kuadrat. Contohnya yaitu pada jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, yang bersamaan untuk gerak diperlambat bersamanya adalah V, kecepatan, S, jarak, dan V kuadrat, yang contohnya yaitu ada gerak vertikal ke atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haddad. Contoh soal yang pertama, yaitu seorang pengemudi mobil bergerak dengan kecepatan konstan 5 meter kuadrat. 5 meter depan kuadrat. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak S adalah 20 sekon dan kecepatan awal mobil itu sama dengan 0 meter per sekon, maka nilai S adalah diketahui
A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 20 sekon, V0 sama dengan 6 meter per sekon. Ditanya S. Lalu pembahasannya rumus GLBB yang kedua. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 0 dikali 20 ditambah setengah dikali 5 dikali 20 pangkat 2. S sama dengan 0 plus setengah kali 5 kali 400. S sama dengan 600 meter. Jadi S sama dengan 0,6 km. Kemudian dijelaskan oleh Selanjutnya yang kedua, contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah berjalan selama 20 sekon, mesin mobil mati dan berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang ditempuh tersebut. Pembahasan. Sebelum mesin mobil mati, V0 sama dengan 0. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 20 sekon. Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt sama dengan 0 plus 2 kali 20. Vt sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Setelah mesin mobil mati, V0 sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Vt sama dengan 0. T sama dengan 10 sekon. Vt sama dengan V0 plus AT. Vt sama dengan 40 plus A kali 10. A sama dengan min 4. Jadi S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 40 kali 10 plus setengah min 4 kali 102. Dan hasilnya 200 M. Jadi mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh 200 meter sejak mulai bergerak hingga berhenti menempuh jarak 200 meter. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya ada yang ditanyakan. Oke, untuk koreksi di slide 15 tadi Dikma sudah sampaikan itu 10 pangkat ya. Jadi sebanding V0T setengah AT kuadrat. Jadi itu bukan 102 ya. Dikma salah menyampaikan, nanti disesuaikan slide-nya barangkali nanti buat belajar teman yang lain mereka tidak bingung. Oke. Untuk catatannya tadi kan sudah kelompok 1 saya berikan visi-visi sedikit. Kemudian ini GLB ketemu GLBB bentuknya grafik. Kayak gitu langsung ya catatannya untuk visi-visi. Ini tipe soalnya nanti kalau di kelompok 1 sudah dijelaskan oleh Aulia, nanti di kelompok 2 yang apa yang dijelaskan oleh si Dikma kayak gitu. Tapi bentuknya grafik ya, bukan soal cerita seperti ini. Nanti kira-kira saja grafiknya seperti apa. Tadi sudah disampaikan sepertinya oleh Haddad di slide 2. Ada grafik kayak gitu ya. Jadi GLBB itu grafiknya memang seperti itu kayak segitiga. Jadi tipikal dari grafik V versus T GLBB itu tipikalnya dia menanjak naik atau menanjak atau turun gitu ya segitiganya. Kalau GLB kan dia lurus terhadap setting. Oke, untuk yang lain silahkan karena kelompok yang lain untuk bertanya di GLBB. Ini GLBB ini kayak nerjang ini ya, nerjang apa yang harus disampaikan oleh kelompok 3 ya, tapi nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke kelompok 3? Ini masih banyak waktunya. Ini masih di jam 8.38, sudah 2 kelompok, sudah cepat ya. Oke, sembari ini saya belum melihat atas nama Muhammad Iqbal dan Titis Saksomo Wicaksono dan Zaid Sahrul. Ini Zaid Sahrul belum terlihat 3 orang ini. Kalau misalnya sudah merasa bergabung,
Izin Bu, Taruna Muda atas nama Muhammad Iqbal. Itu nickname-nya pakai Iqbal 1301 Bu. Ya, makanya dari tadi saya nyarinya ini kan by absen kayak tadi kayak Ananda itu jadi Lutfi Ferditama gitu. Siap Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Titi Sasmoko Wicaksono barangkali menggunakan penamaan lain atau saya Asrul Falifi, kalian masih 30 kan untuk TOB? Siap Bu, masih. Masih. Jadi saya masih kehilangan Siap, masih, Bu. dua ini Titi sama Z. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup jelas ya dari penjelasan kelompok. Siap Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan Bu Wahid. Tanyanya sama kelompok Siap. 2. Itu siap, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Wahidul Sasongko, nomor 20031056. Izin bertanya. Untuk nilai gravitasi kan biasanya itu 9,8 ya. Nah, itu didapat dari mana? Kok bisa selalu itu nilai gravitasinya itu selalu 9,8 apa bisa ganti-ganti? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Ini ada pertanyaan dari Wahyu Dwi Sasongko. Menanyakan kenapa gravitasi bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Apakah ada nilai lain atau yang digunakan? Misalnya kita menyembandingkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oh, bentar Bu, mau saya diskusikan dengan kelompok saya dulu. Oke, jadi kita lompat dulu di kelompok 3 ya. Silakan kalian boleh diskusi by WA gitu ya. Ini penjelasannya gimana nanti kita di akhir ya, di akhir setelah kelompok 3 ini nanti kelompok 2 ini lagi muncul lagi. Oke? Siap Bu, terima kasih. Ini ada Siap, ya, Bu. oke. Untuk off kamera diperkenankan di kelompok 2, kemudian on kamera kelompok 3. Wahyu mohon bersabar menunggu untuk jawaban kelompok 2 karena mereka akan berdiskusi sebentar. Untuk kelompok 3 atas nama Hafiz, Hasna, Husein, Indri, dan Iskandar silakan on kamera. Untuk waktu dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Yang beranggotakan pertama Hafiz Nur Alim, yang kedua Hasna Lutfiah, dan saya Husein Hadrow. Dan keempat ada Indri Setiawati, dan kelima ada Iskandar Agung Hasibuan. Yang pertama ada pengertian dan macam-macam gerak vertikal yang akan dijelaskan oleh Iskandar Agung Hasibuan. Silakan Iskandar untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Sepertinya Iskandar tidak merespon suara. Mungkin teman yang lain Siap Bu, izin Bu. Di saya slide-nya belum tertampil Bu. Ya, silakan ditampilkan. Saya sadar. Siap Bu, mohon maaf sepertinya Iskandar ada sedikit kendala jaringan. Ya, silakan di backup sama teman yang lain. Ya, saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Apa sih gerak vertikal? Gerak vertikal itu merupakan gerak benda yang arahnya vertikal, tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya biasanya berupa garis lurus ke atas. Nah, terus ada macam-macam gerak vertikal. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilemparkan dengan suatu kecepatan awal pada arah vertikal dan berlawanan dengan arah gravitasi. Yang selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal pada arah vertikal dan searah dengan arah gravitasi. Yang terakhir ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selanjutnya ada pengertian dan contoh soal dari gerak vertikal ke atas yang akan dipresentasikan oleh Indi Setiawati. Izin, Bu. Yang pertama, gerak vertikal ke atas. Agar benda dapat bergerak ke atas, maka benda harus mempunyai kecepatan awal, dan pada saat benda berada di titik puncak kecepatan benda sama dengan 0. Rumus penting pada gerak vertikal ke atas ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 min G kali T. Yang kedua, H sama dengan V0 kali T min setengah kali G kali T kuadrat.
Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Keterangan pada rumus tersebut, V0 sama dengan kecepatan awal, VT sama dengan kecepatan pada saat T, T sama dengan waktu benda bergerak, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan panjang lintasan benda bergerak. Contoh soal. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah H. Maka, pada saat benda di titik tertinggi, kecepatan benda 0 atau VT sama dengan 0, rumusnya VT kuadrat min V0 kuadrat min, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Maka 20 kuadrat per 2 kali 10. Hasilnya 20 meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dicapai adalah 20 meter. Nah, yang selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah yang akan dijelaskan oleh Hasna Lutfia. Izin Bu. Untuk yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah terjadi jika sebuah benda dari ketinggian tertentu dilepas dengan kecepatan awal. Jadi seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaannya sama dengan persamaan pada gerak vertikal ke atas. Tetapi diubah dari tanda negatif menjadi positif. Berikut ada rumus-rumus penting. Yang pertama untuk mencari VT. VT sama dengan V0 plus GT. Untuk yang kedua ada untuk mencari ketinggian, H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Dan yang ketiga ada untuk mencari VT kuadrat, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Suatu benda bergerak vertikal ke bawah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua, jika lintasan benda berupa garis lurus dalam arah vertikal. Dan yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Dan yang keempat, perhitungan benda dihitung dari titik tertinggi. Dan yang terakhir, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Next slide. Untuk contoh soalnya, sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon dari atas pohon dengan ketinggian 30 meter. Berapa besar kecepatan benda setelah 2 sekon dilempar? Jadi, diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon. H sama dengan 30 meter, T sama dengan 2 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT. Dijawab, VT sama dengan V0 ditambah GT. V0-nya 10 ditambah G-nya 10 dikali dengan T2. Dan hasilnya sama dengan VT sama dengan 30 meter per sekon. Yang selanjutnya adalah gerak jatuh bebas yang akan dijelaskan oleh Hafid dan Iskandar. Izin Bu, izin melanjutkan. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dapat terjadi jika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Rumus penting dari gerak jatuh bebas adalah VT sama dengan G kali T. H sama dengan setengah G kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2G kali H. Dan V0 sama dengan 0. Dengan keterangan V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second. VT sama dengan kecepatan pada saat T dengan satuan meter per second.
T sama dengan waktu benda bergerak sama dengan satuan second. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Dan H adalah panjang lintasan benda bergerak dengan satuan meter. Next. Siap. Izin Bu, izin menjelaskan contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga. Sebuah mangga terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan benda saat detik ke-6 dengan catatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui P0-nya 0 meter per sekon, untuk T-nya 6 sekon, untuk G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Cara penyelesaiannya, PT sama dengan P0 plus G dikali T. PT sama dengan 0 plus G dikali T. PT sama dengan 10 dikali 6. PT sama dengan 60 meter per sekon. Jadi kecepatan benda saat detik 6 adalah 60 meter per sekon. Siap, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan. Izin. Siap, ya. Izin bertanya, Taruna Muda Anantastia. Untuk soal yang Saruni Indri bacakan bisa untuk diulang soal. Ya. Mohon dijelaskan ulang kembali. Terima kasih. Siap untuk contoh soal yang pertama. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah, di situ yang ditanya adalah ketinggian. Maka, rumusnya VT sama dengan V0 kuadrat min 2GH. H sama dengan H sama dengan V0 kuadrat min 2G. V0-nya itu 20, maka 20 kuadrat per 2 kali 10, maka hasilnya 20 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai itu adalah 20 meter. Terima kasih. Ya, Saudara Ananta, apakah sudah keras atau gimana? Izin bertanya, untuk VT kuadrat itu berapa ya? Di mana masnya? Kok nggak ada? Kan rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Kemudian bawahnya itu VT-nya, VT kuadratnya gimana ya? Oh ya. Ini kan sebentar.
Izin menjawab untuk pertanyaan dari Anantarsya. Next slide yang di pertanyaan. Ya. Jadi itu kan yang ditanyakan adalah H. Kemudian jika dilihat dari rumus yang sudah ada sebelumnya di slide sebelumnya itu kan H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Sedangkan pada soal tidak diketahui T-nya. Jadi VT kita menggunakan rumus VT kuadrat yang sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Nah, itu rumusnya diolah sehingga H-nya itu dipindah ke ruas sebelah kiri. Sehingga H sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Dan hasilnya sama dengan 20 meter. Apakah jawaban bisa diterima? Izin, berarti rumus awal itu untuk apa ya? Yang VT kuadrat. Jadi VT kuadrat itu digunakan untuk membantu kita untuk mencari H. Karena pada slide yang ini kan hanya itu ada T-nya kan, sedangkan pada soal itu tidak ada T. Tidak diketahui, tidak dijelaskan. Siap, terima kasih. Tidak ada keterangan waktu. Ya, jadi itu bukan VT kuadrat V pada kali waktu ya, tapi itu V akhirnya, V akhir gitu loh. V akhir yang diinginkan atau apa itu kan ketika dia tepat berhenti gitu kan, karena dia posisi tertingginya seperti itu. Yang namanya ketinggian maksimum biasanya waktunya itu berhenti sejenak gitu kan. Jadi diasumsikan VT ketinggian tersebut T-nya itu 0. Mungkin seperti itu lebih penjelasannya. Oke. Kelompok ketiga masih ada yang pertanyaan yang belum diselesaikan jawabannya atau bagaimana? Siap. Sudah dijawab semua, Bu. Ya, kalau sudah dijelaskan semua. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Kemudian kita nanti beralih ke kelompok 2 untuk melakukan klarifikasi jawaban terhadap pertanyaan Wahyu. Siap, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin Bu. Siap, Taruna Muda atas nama Titis Sasoma Wicaksono tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom dikarenakan sedang sakit, Bu. Izin menjawab untuk pertanyaannya Wahyu tadi. Silakan, Fer. Siap, Bu. Tadi pertanyaannya kenapa nilai gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Sebelumnya gravitasi ini ada sebuah teori, yaitu ada dua buah teori. Yang pertama, hukum gravitasi universal Newton, dan yang kedua adalah teori relativitas umum dari Einstein. Hukum gravitasi universal Newton menjelaskan fenomena gravitasi dari sebagai sebuah gaya, dan untuk hukum teori relativitas umum Einstein menjelaskan gravitasi sebagai lengkungan ruang waktu. Sebenarnya nilai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat itu agar untuk dipermudah. Sebenarnya nilai gravitasi itu berbeda-beda dari setiap negara, dan nilai 9,8 itu supaya agar dipermudah saja. Dan dari mana percepatan itu 9,8 didapat, yaitu dirumuskan dari sebuah rumusan, yaitu pada percepatan yang rumusnya sama dengan A sama dengan sigma F per M. Kemudian kita jabarkan lagi untuk sigma F-nya, yaitu gravitasi kali bentar, Bu.
dikalikan massa bumi dibagi R atau R kuadrat atau jarak titik terhadap pusat bumi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan tadi atau persamaan percepatan yang rumus singkatnya adalah percepatan atau A sama dengan G dikali M per R kuadrat atau konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dibagi jarak titik terhadap pusat bumi dikuadratkan. Nah, dengan mengetahui konstanta gravitasi tersebut, konstanta gravitasi massa bumi serta jarak rata-rata, maka didapatkan senilai A sama dengan 6,6738 kali 10 pangkat min 11 dikalikan 5,9736 kalikan 10 pangkat 24 dibagi 6,371 kuadratkan. Nah, kemudian ditemukanlah kecepatan gravitasi, yaitu sama dengan 9,8219273 sekian meter per sekon kuadrat, dan bisa dibulatkan menjadi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah asal mula ditemukannya nilai tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah Mas Wahyu masih bingung? Iya. Siap, sudah. Terima kasih, Ferdi. Ya, oke, terima kasih Ferdi, penjelasannya sudah dijelaskan dengan detail ya. Kemudian Wahyu juga sudah merasa sudah terselesaikan pertanyaannya. Bagaimana, atau mau ditambahkan lagi atau butuh penjabaran lain? Jadi memang kalau misal kenapa hasilnya 9,8 benar ya? Kemudian kenapa ya, Bu, kita bulatkan penggunaan pakai 10 kayak gitu ya? Karena memang dihitungnya bukan dari ujuk-ujuk dia menerima nilai seperti itu ya. Jadi di sana memang ada hukum Newton tentang gravitasi, kemudian muncul yang kita ketahui bahwa G nanti sebanding dengan G besar per R kuadrat dari jari-jari si bumi yang itu. Coba muncullah di 9,8. Oke, untuk presentasi di sesi 1 di pagi sudah selesai. Saya masih belum menemukan satu nama nih. Atas nama Titis sama Zaid. Untuk posisi sekarang belum gabung dengan kita. Jadi untuk di sesi sore diusahakan yang dua taruna yang bersangkutan ini ya bisa bergabung ya, teman yang lain ya. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menjabarkan dengan baik dengan memberikan contoh soal yang baik. Untuk catatannya seperti di kelompok 2 nanti sebelum kirim file ya. So, filenya itu silahkan kirim ke ya, nanti kelompok 1 sampai 3 nanti kirim filenya ke saya di laman yang sudah saya chat itu. Oke, terima kasih. Kita akan kembali di laman ini di jam 3 sore. Ya, terima kasih yang sudah mempresentasikan. Kemudian terima kasih sudah yang bertanya dan menjawab. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di jam sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Langsung keluar, Terima kasih, Bu. guys. Terima kasih, Bu.